Woi, pada-pada. Nah, apa kabar nih? Lagi PPKM, bosan gak di rumah? Nah, supaya nggak bosan, mungkin gue sharing aja kali ya tentang masa-masa kuliah gue di Malaysia. Hari ini gue mau ngebahas tentang 5 hal yang kalian harus tahu sebelum kalian kuliah ke Malaysia. Misalnya kalian tertarik nih mau kuliah ke Malaysia, nah gue bakal jelasin sedikit apa aja sih yang mesti kalian tahu sebelum berangkat gitu kan. Nah, di nomor 5 ada kalian mesti tahu Malaysia itu negara multi ras, udah bukan multi etnis lagi kayak Sunda, Jawa, Minang gitu. Di sana udah bener-bener beda ras sih, ada Cina, ada India, ada Melayu, bahkan saking banyaknya TKI Bangladesh, mungkin kayak Bangladesh bakal jadi the next ras yang dominan di sana gitu. Dan kenapa kalian harus tahu supaya kalian nggak kaget kalau di sini di Indonesia mau kalian dari suku apapun ya insya Allah masih ngebaur lah. Meskipun ada lah yang sok-sok eksklusif, oh gue cuma mau sekelompok sama anak Jakarta, oh gue cuma mau sekelompok sama anak Jawa. Tapi kalau di Malaysia, segregasi, kasarannya ya, segregasinya tuh berasa banget gitu. Even kalian di kelas, itu duduknya tuh bener-bener misah banget antara Melayu, Cina, dan India. Jadi kalian nggak perlu, ya mungkin kalian akan sedikit culture shock di sini. Cuman kalau menurut saran gue ya, kalian netral aja gitu. Kalau kerja kelompok ya sama siapa aja gitu, jangan milih-milih banget. Bahkan satu kasus ekstrim pernah gue inget, dosennya ngomong gini, yuk kerja kelompok, tapi milih kelompoknya jangan satu etnis ya. Jadi saking pengennya itu dosen anak-anaknya ngebaur gitu loh. Jadi emang segitunya sih terpisahnya gitu. Kalau di Indonesia kan even lo Indo juga masih mau makan makanan Chinese gitu kan. Kalau misalkan di sana tuh Melayunya bahkan nggak mau makan makanan Chinese gitu. Belajar aja tuh nggak mau gitu. Jadi kayak waktu di sana ya, gue tuh kangen banget sama yang namanya mie ayam. Nah, itu susah banget. Bener-bener kalau kita kan masih tertarik gitu ya, oh kita bikinlah mie ayam versi halal, oh kita bikinlah dimsum versi halal, oh bikin somai versi halal. Kalau di sana nggak peduli, bener-bener yaudah itu makanan elu, gue nggak akan belajar makanan elu. Kayak susah banget nyari mie ayam gitu loh, karena saking terpisahnya gitu loh. Itu nomor 5 ya. Nah, di nomor 4 kalian harus tahu provinsi kampus kalian itu di mana. Misal, karena itu apa hubungannya sama biaya hidup. Nani? Biaya sama kayak di sini, biaya hidupnya tuh beda-beda tiap provinsi. Kayak misalkan kalau di Jakarta mahal, di Jogja murah, di sana pun sama, di Kuala Lumpur mahal, di provinsi gua, di Kedah itu murah banget gitu. Jadi kampus gue itu namanya University Utara Malaysia. Dia lokasinya di Kedah. Kedah itu adalah provinsi terutara Malaysia. Ibarat kata kalau di Indonesia tuh kayak Aceh, bener-bener paling ujung. Kampus gue itu 10 menit dari perbatasan Thailand. Jadi benar-benar kalau mau ke Thailand tuh tinggal ngesot. Jadi dulu tuh gue kalau liburan ya mainnya ke Krabi, ke Phuket gitu-gitulah. Karena emang benar-benar tinggal jalur darat aja ke Thailand gitu. Nah, provinsi gue termasuk yang murah. Dan provinsi gue itu kebanyakan kampus-kampusnya menyediakan asrama. Biasanya nih kalau di KL, asrama tuh tidak disediakan. Karena apa? Apartemen banyak, jadi kayak biasanya student-student di sana tuh kalau di Kuala Lumpur lebih prefer nyewa apartemen aja gitu daripada tinggal di asrama. Makanya asrama tuh bisa dibilang tergolong jarang kalau di KL. Plus kalau lo kuliah di KL tuh ya jatuhnya ya anak-anak sultan lah. Ya karena kalau lo di Kedah ya basically biaya hidupnya sama kayak di Jakarta, mirip banget gitu. Terus apalagi ya provinsi-provinsi murah. Melaka lumayan lah murah. Johor agak mahal karena Johor itu sebelahan sama Singapura. Nah pokoknya intinya kalian cari tahu lah kampus kalian tuh di provinsi mana terletaknya. Di nomor 3 kalian harus tahu kampus kalian menyediakan kelas bahasa Inggris atau tidak. Karena ada kampus di Malaysia yang tidak menyediakan kelas bahasa Inggris, jadi kalian harus mengambil kelas bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu turunan mostly ya, yang zaman sekarang itu turunan dari bahasa Inggris. Jadi beda banget sama kita bahasa Indonesia yang turunan bahasa Belanda. Jadi gimana ya, serupa tapi tak sama bahasa Melayunya Malaysia sama bahasa Indonesia yang kita biasa ucapkan gitu. Kayak misalkan kalau kita ban mobil ya roda, kalau di sana ban mobil itu tayar. Tayar itu ya turunan dari bahasa Inggrisnya tire. Jadi kayak apa ya,
kalau kalau kita pakai perspektif bahasa Indonesia, bahasa Malay ya kayak bahasa Inggris dieja pakai bahasa Indonesia. Bener-bener mirip banget gitu. Jadi kalian harus tahu banget universitas kalian menyediakan kelas bahasa Inggris atau enggak. Nah, kalau universitas gua itu lo pas awal-awal nih, awal semester kita ada minggu namanya add drop. Jadi kalau di Indonesia kan katanya mata kuliah udah dipaket-paketin kan. Kalau di Malaysia enggak, kalian milih sendiri. Kalian mau mata kuliah apa di semester itu dan milih dosennya. Jadi kita yang milih dosennya mau yang mana. Jadi biasanya nih kodenya A, B, C, D. Yang kelas A itu kelas internasional, pasti pakai bahasa Inggris. Nah kalau udah B, C, D itu ke bawah itu udah kelas bahasa Melayu semua. Dan di minggu add drop inilah minggu coba-coba. Misal nih kalian masuk ke kelas, terus nggak cocok nih sama dosennya. Udah, kalian bisa ganti kelas yang dosennya beda, enaknya di situ. Jadi kalau di kampus gue UUM itu alhamdulillah campur, kalian mau milih kelas Melayu bisa, kelas bahasa Inggris bisa. Cuman kalau gue tipe yang nggak masalah sih dua-duanya. Nomor 2, makanan. Di Malaysia itu mostly makanannya santan. Jadi kalian harus siap banget untuk makan makanan yang bersantan-santan ria gitu deh. Tapi rasanya berbeda dari makanan Indonesia, jadi mungkin kalian harus adaptasi lagi. Mungkin awalnya kayak, makanan Malaysia bisa lah gue kari-kari, tapi ya kalau lu seminggu makan kari mulu ya susah berak, karena susah banget yang namanya sayur bening. Di Malaysia tuh jarang banget orang makan sayur bening, makanya di Indonesia, anak-anak Indonesia nih biasanya suka ke supermarket sendiri, beli sawi sendiri, masak gitu, karena sayur bening susah banget, semuanya santan. Dan ini kalian bakal, kayak awal-awal sih ya seru-seru aja gitu kan, roti canai, kari, besokannya kari lagi, nyampe seminggu enak. Jadi kalian harus siap makanannya emang beda dari Indonesia gitu. Dan itu tadi, kalau kalian tidak bisa makan makanan non halal, susah nyari makanan kayak kailan saus tiram gitu, gak bakal ada, susah banget. Pasti masuknya ke restoran Chinese dan mostly itu non halal gitu. Jadi disitulah challenge-nya gitu, kalau gue ya dari faktor makanan. Nah yang terakhir yang harus diperhatikan adalah credit hours. Apa itu credit hours? Ya SKS. Jangan sampai kalian milih jurusan, kalau menurut ini saran gue aja, kalau kalian mau nggak apa-apa. Jangan sampai kalian milih jurusan yang ketika pulang ke Indonesia harus disetarakan kembali. Kalau jurusan gue sih katanya nggak perlu disetarakan kembali. Jadi credit hours gue, SKS gue tuh 123. Jurusan gue teknologi media. Ibarat kata kalau di Indonesia tuh komunikasi terapan lah. Jadi jurusan gue itu gabungan antara broadcast, advertising, dan jurnalistik. Dan gue penjurusan di jurnalistik. Nah, karena gue media, kalau di media di Indonesia pun kan nggak ribet ya. Asalkan lo punya skill ya lo bisa langsung kerja gitu. Lo nggak perlu setaraan-setaraan. Nah, tapi kalau misalnya kalian jurusan-jurusan yang memerlukan yang apa sih kayak company-company gede kan biasanya repot tuh urusan-urusan ijazah dan segala macamnya. Nah, itu kalian ngebayangin lah di masa depan kalian mau kerja di mana. Kira-kira itu company ribet gak kalau nerima orang baru gitu. Kalau gue media sih kan mau berapa credit hour bodo amat, yang penting langsung portfolio, skill lo apa, ya udah lo kerja gitu. Dan saat ini gue kerja di agency. Dulu gue kerja di media juga pernah gitu. Jadi kalian ya pinter-pinter lah cari tahu credit hour-nya, kalian tanya lah credit hour-nya berapa gitu. Nah, SPP-nya itu antara 10 sampai 12 juta dan itu udah semuanya dari mulai internet, asrama, transport, itu udah semuanya. Jadi benar-benar gue kuliah tuh di sana SPP dan biaya makan, udah gitu doang. Karena kalau soal buku pun dari duit jajan lu masih kebeli gitu loh. Dan perpustakaan kampus gue lengkap banget, dan Malaysia itu negara yang udah wired 5G di mana-mana. Jadi kayak nggak 5G sih lebay gue. 4G di mana-mana. Jadi temen gue pun ada yang ekstrim selama kuliah nggak beli kartu perdana, bener-bener ngandelin wifi doang dan survive. Dan dia pun ada skripsi. Jadi bener-bener so connected itu sih negaranya. Jadi kayak kartu perdana tuh udah apa sih di Malaysia gitu. Kayak, dan kartu perdana di Malaysia pun ya kalian gak usah beli paket, WhatsApp, Line gitu-gitu udah aktif. Jadi kayak apa ya, kalau soal kenikmatan hidup tuh ya udah lumayan sih menurut gue. Kayak, gue pengen bandingin sama negara gue, tapi gue juga cinta negara gue. Tapi ya emang enak sih, kayak lo gak perlu beli paket, bener-bener tinggal ngaktifin kartu perdana, udah ya paling nggak bisa YouTube aja. Cuman kalau udah chat-chatan udah
udah termasuk gitu. Jadi hemat banget gitu, kayak aduh apa nih Telkomsel kayak begitu. Ya udah, segitu dulu aja dari gua tentang 5 hal yang kalian mesti tahu sebelum kalian kuliah ke Malaysia. Kalau kalian tertarik tentang informasi-informasi lebih lanjut, komen aja di bawah, nanti gue bikinin video lainnya. Karena gue banyak banget cerita-cerita tentang Malaysia, tentang pengalaman-pengalaman travel gue dan segala macemnya lah selama gue di sana. Oke, bye-bye.